Baik, selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Ini masih pagi, pasti semua semangat ya? Baik, Ibu absen dulu. Baik, dengar nama di sini. Adrianus Petrus Bunga. Alberto. Astriana. Carviliana. Demercia. Donatus. Donatus ada. Jeffrianus. Jeffrianus Alpa. Jonatas Bere. Claudius. Christophorus. Carolus Seran. Alpa. Melissa. De Silva. Selviana. Afrianti. Octavianus Riobere. Roswita Renineno. Simon Atok. Yosep Bria Opa. Ya. Baik. Di sini ada beberapa siswa yang tidak hadir. Ini ada 3 orang. 1 orang siapa ini? Jeffrianus ini dia sudah 2 kali tidak hadir ya ini. Nanti tolong disampaikan untuk Jeffrianusnya dulu. Bisa toh? Baik. Tapi itu sebelum kita mulai dengan kita punya pembelajaran hari ini, mari kita siapkan diri untuk kita berdoa dulu. Maju. Yang Putri dulu. Minggu lalu yang pertama Putra yang buka, jadi Putri maju. Desi. Guru dan teman-teman sekalian, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah-Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk Desi yang sudah membuka pelajaran kita dengan berdoa. Baik, sekarang kita mulai dengan kita punya pembelajaran pada hari ini. Tetapi sebelumnya itu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu tentang pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Nah, di dalam pembangunan dan pertumbuhan wilayah itu ada definisi pembangunan, ada teori pusat pertumbuhan, dan ada pembagian wilayah pembangunan di Indonesia. Nah, jadi sebelum kita mulai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita ulang kembali untuk mengingat kembali untuk pelajaran dari minggu lalu. Nah, di sini konsep wilayah dan tata ruang, di mana konsep wilayah dan tata ruang itu ada definisi wilayah, ada konsep wilayah, pewilayahan. Nah, di sini Ibu mau bertanya, di konsep wilayah itu terdapat dua konsep. Nah, salah satu konsepnya apa? Konsep apa? Yang pertama itu wilayah formal dan wilayah fungsional. Nah, jadi wilayah formal itu apa? Ya, silakan Reni. Wilayah formal merupakan suatu wilayah yang didirikan berdasarkan keseragaman atau homogenitas tertentu, misalnya berdasarkan kriteria fisik dan kriteria sosial. Nah, jadi wilayah formal itu suatu wilayah yang dicirikan berdasarkan keseragaman atau homogenitas. Dia seragam, dia memiliki karakteristik wilayah yang homogen. Wilayah yang homogen berdasarkan kriteria fisik dan kriteria sosial. Di mana
Kriteria sosialnya itu apa? Yang termasuk kriteria fisik dan kriteria sosial itu. Ada yang bisa lagi? Silakan laki-laki satu. Oke, satu lagi. Kriteria sosial dilihat dari persebaran etnik, suku bangsa, kumpulan bahasa, permukiman hukum. Ya, jadi kriteria sosial itu dilihat dari mana tadi? Etnik, suku, dan bahasa. Nah, jadi fisik dengan sosial itu pasti dia mempunyai perbedaan di mana fisik dan sosial saja dia sudah beda. Jadi sosial di mana tadi sudah menjawab kalau sosial itu dia dilihat dari segi apa? Budaya, bahasa dan ya. Yang fisik. Perempuan lagi. Oke, Selfie. Kriteria fisik dilihat dari klasifikasi iklim, jenis tanah, persebaran vegetasi, fauna, dan curah hujan. Ya, jadi fisik itu dilihat dari apa? Persebaran iklim. Itu sudah masuk bagian fisiknya. Yang termasuk di iklim itu ada curah hujan, udara, dan lain-lain. Nah, sekarang tadi formal, fungsional. Ada lagi? Ada satu lagi. Ini pagi yang masih pagi begini harus semangat begini. Wilayah yang didirikan dengan adanya kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional. Ya. Jadi, wilayah fungsional itu dilihat dari hubungan antara beberapa pusat wilayah. Nah, baik. Jadi kita lanjut untuk kita punya materi di mana tentang pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Nah, pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Ada yang tahu pembangunan pertumbuhan wilayah? Pembangunan pertumbuhan wilayah. Ini kayaknya dong sudah mulai semangatnya sudah kurang. Kalau begitu kita tepuk tangan semangat dulu. Berdiri, kita tepuk tangan semangat dulu supaya kamu bisa semangat lagi. Tepuk semangat. Oke, kalau kalian sudah semangat kembali, silakan duduk. Kita lanjut kembali dengan kita punya materi. Jadi di sini pembangunan pertumbuhan wilayah itu merupakan pembangunan dan pertumbuhan wilayah itu merupakan konsep upaya secara sadar dari manusia untuk memanfaatkan lingkungan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya yang sama dan dapat dipertukarkan. Nah, pembangunan wilayah itu menitik beratkan pada pencapaian taraf ekonomi, sedangkan pertumbuhan wilayah itu menitik beratkan pada pencapaian taraf sosial. Nah, di sini Ibu Ani secara umum. Coba ada pertanyaan mengenai pembangunan? Pembangunan itu apa? Kita sudah tepuk tangan semangat. Asbriginya sudah semangat sudah. Pembangunan itu apa? Melisa? Oh, dibantu oleh Reni lagi. Pembangunan merupakan upaya untuk mendorong perkembangan sosial,
otonomi agar bertumbuh secara baik. Nah, itu. Jadi pembangunan itu merupakan jadi ini. Yang lain ada lagi? Tidak ada lagi, kita lanjut. Nah, ini kan kita sudah masuk di definisi. Definisinya sudah, pembangunan itu upaya secara sadar dari manusia untuk memanfaatkan lingkungan dalam usaha untuk memenuhi kehidupannya. Nah, next. Ini pembangunan dapat tercapai, itu ada beberapa item di sana. Yang pertama itu pengendalian pertumbuhan, ada pemeliharaan daya dukung, pengendalian ekosistem, pengembangan industri, dan ini mengantisipasi krisis energi sebagai penopang utamanya. Nah, itu ada beberapa tujuan pembangunan. Nah, di sini ada teori pusat pertumbuhan wilayah. Nah, pusat pertumbuhan. Ada yang tahu pusat pertumbuhan itu apa? Angkat tangan dulu. Pusat pertumbuhan. Desi. Iya. Jadi pusat pertumbuhan itu suatu wilayah atau kawasan yang pertumbuhan pembangunannya sangat pesat jika dibandingkan dengan wilayah lain. Nah, di dalam teori pusat pertumbuhan wilayah itu ada dua teori. Yang pertama itu menurut Walter Christaller itu pada tahun 1933. Nah, ini menurut Walter, teori tempat sentral itu lokasi strategis yang dapat melayani kebutuhan masyarakat. Nah, pada teori ini juga terdapat ada dua konsep di mana ada jangkauan dan ambang. Nah, sedangkan teori kutub pertumbuhan itu pembangunan sebuah kota atau wilayah itu merupakan hasil dari suatu proses dan tidak terjadi secara serentak, melainkan muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda. Nah, di sini dari teori pusat pertumbuhan ini, sebelum kita masuk di bagian ketiganya, ada yang mau bertanya, silakan. Supaya kita bisa lanjut di pembagian wilayah pembangunan Indonesia itu nanti kita bentuk kelompok. Jadi di mana minggu lalu Ibu sudah pesan, kita harus bawa alat-alat, bahan yang kita bawa itu untuk kita menggambar. Sudah toh? Nah, jadi sebelum kita masuk di pembagian wilayah pembangunan Indonesia itu, di teori pusat pertumbuhan itu ada yang mau bertanya? Oke. Ya, nah, di sini kan dia sudah muncul pertanyaan baru lagi, ada jangkauan dan ambang. Nah ini Ibu lempar kembali di teman-teman. Nah, di sini kita ada game. Nah, di dalam game itu Ibu jalankan ini. Ini anggap saja spidol, ini stick yang Ibu jalankan dari ini ya. Nanti kita jalannya begini. Dia jalannya begini. Kita sambil bernyanyi balongku. Nah, semua bisa tahu menyanyi balongku. Jadi saat kita jalankan dari ini menuju bernya di siapa, dia yang menjawab. Bisa toh? Ayo kalau begitu kita berdiri. Semua berdiri untuk kita melakukan kita punya permainan ini. Dari sini. Ibu hitung mulai ya. 3. Ada 5 rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, dada miring, meletus dalam hijau. Jadi dornya di Cio, jadi Cio yang menjawab
pertanyaan dari selfie. Nah, kembali yang lain kembali duduk. Cio tetap berdiri untuk menjawab pertanyaan dari silakan. Jangkauan adalah jarak yang perlu ditempuh untuk mendapatkan barang kebutuhan pada suatu waktu tertentu. Iya, jadi jangkauan itu dia membutuhkan waktu-waktu tertentu saja. Sedangkan ambangnya Ambang adalah satu orang lagi, ambang itu. Satu orang lagi, ambang. Kita berdiri lagi untuk kita ambang. Supaya lanjut. Lanjut, nanti kalau jalannya kembali ke depan, baru dia kembali ke sini. Ya. Oke, satu kali lagi. 3. Balonku ada 5. Warnanya meletus mengadung merah muda balon hijau dor. Ya, ini kita jalannya pas. Tadi 1 putra 1 putri. Oke, Marsha silakan. Ambang adalah jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk kelancaran dan keseimbangan Supply, ya, supply. Baik, sudah itu jawaban dari Marsha dengan Naki sudah. Sekarang kita bentuk kelompok untuk kita diskusi tentang pembagian wilayah pembangunan di Indonesia. Jadi kalau kelompok sudah bentuk sudah sesuai kelompok yang Ibu sudah bagi. Kelompok 1 kita bentuk kelompok sudah. Yang dengan ini selfie bergabung, tinggal putar ini. Bahan alat semua di bawah toh. Jadi sesudah siap semua bahan alatnya di atas, perhatikan di sana itu. Nah, itu sudah ada di sana. Itu ada wilayah A, B, C, dan D. Jadi silakan. Ada yang sudah mulai bekerja, ada yang masih siap-siap untuk menggaris.
Manado.
Ada kelompok yang sudah?
Itu lihat di sana itu jelas sekali. Ini ada wilayah A-nya, ada B, C, dan D. Jadi ini jelas sekali di sini. Yang sesudah gambar, tapi tidak yakin kalau itu kurang jelas, itu perhatikan di sana itu penempatan wilayah A-nya itu ada wilayah 1 dan wilayah 2 itu. Coba nanti perhatikan penempatan angka atau hurufnya itu harus sesuai dengan di sana. Baik, kalau semua sudah, kita semua sudah toh? Ya, kalau begitu kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 sudah toh? Kelompok 1 sudah. Silakan kelompok 1 untuk membawa gambar peta yang sudah digambarkan itu untuk mempresentasikan di depan untuk kelompok yang lain. Ibu dari sana supaya bisa melihat. Baik, teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil petakan. Perkenalkan, nama saya Dunia. Saya Melissa. Nama saya Nabi Fira. Menteri saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah membantu. Ini saya akan menjelaskan tentang pembagian wilayah kami dari kelompok 1. Baik, di sini terdapat 4 pembagian wilayah A, B, C, dan D. Wilayah pembangunan 1, Medan, meliputi Aceh dan Sumatera Barat.
Wilayah pembangunan 2, Pekanbaru, meliputi Kepulauan Riau, dan Aceh Barat. Wilayah pembangunan ketiga, Palembang, meliputi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung. Berikut wilayah pembangunan 4, Jakarta, meliputi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan daerah ibu kota Yogyakarta. Yang berikut wilayah pembangunan 5, Pontianak, meliputi Kalimantan Barat. Wilayah pembangunan 6, Surabaya, meliputi Jawa Timur dan Bali. Yang berikut wilayah pembangunan 7, Balikpapan, meliputi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Dan yang terakhir wilayah pembangunan 8, Makassar, meliputi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan juga Sulawesi Barat. Baik, teman-teman, ada ingin bertanya, kami persilakan. Pertanyaan atau masukan silakan dari kelompok lain itu. Baik, dalam perkara ini terdapat 10 pembagian wilayah Indonesia, tapi yang tadi saya presentasikan yaitu 8 pembagian wilayah Indonesia. Jadi menurut kami kurang. Jadi itu masukan dari kelompok 2. Baik, terima kasih. Kami di sini dari kelompok 1. Kami menerima masukan dari kelompok 2. Ya betul. Yang telah disampaikan tadi, yang telah disampaikan oleh saudara Reni, memang di sini terdapat 10 pembagian wilayah, tapi yang hanya kami tulis 8. Jadi kami mohon maaf. Kali jika ada presentasi lagi seperti ini, kami akan melengkapi. Jadi terima dan diperbaiki ya. Oke. Baik, mari kita kasih aplaus untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan diskusi mereka. Sekian, terima kasih. Selamat menutup presentasi kami. Selamat pagi untuk semua. Baik, tadi dari kelompok 1 sudah, sekarang kelompok 2 silakan. Oke, baik, selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Santini. Perkenalkan, nama saya Fitri Nyama. Dan saya Joret. Baik, kepada pemateri saya presentasi. Baik, terima kasih kepada Santi yang telah memberikan. Ya. Di sini saya akan membahas tentang pembagian wilayah di Indonesia. Yang pertama, sebelum kita masuk pada peta, kita ketahui dulu bahwa peta Indonesia terdapat 4 wilayah utama. Yang pertama A, B, C, dan D. A yaitu wilayah Medan, B, Jakarta, C, Surabaya, D, Makassar. Wilayah A, Medan, meliputi Medan dan Pekanbaru. Wilayah A terdiri dari 2 wilayah yaitu Medan dan Pekanbaru. Wilayah Medan meliputi Aceh dan Sumatera Barat. Pekanbaru meliputi Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat. Jadi, bagaimana cara sehingga kita mengetahui bahwa wilayah A terdiri dari Medan dan Pekanbaru? Garis-garis ini yang menentukan batas-batas wilayah Indonesia. Jadi, wilayah B, Jakarta, meliputi Palembang, Jakarta, dan Surabaya. Garis ini yang menentukan batas-batas wilayah di Jakarta.
Wilayah 3 Palembang meliputi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung. Wilayah pembangunan 4 Jakarta meliputi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DIY Yogyakarta. Wilayah pembangunan 6 Surabaya meliputi Jawa Timur dan Bali. Wilayah pembangunan 3 yaitu Surabaya meliputi Pontianak dan Balikpapan. Pontianak meliputi Kalimantan Barat. Wilayah pembangunan 7 Balikpapan meliputi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Yang terakhir, wilayah pembangunan utama Makassar meliputi Makassar, Manado, dan Sorong. Wilayah pembangunan Makassar meliputi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Wilayah pembangunan 9 Manado meliputi Gorontalo dan Sulawesi Utara. Wilayah pembangunan 10 Sorong meliputi Maluku, Maluku Utara, Maluku, dan Papua. Oke, baik dari teman-teman, apa ada yang ingin bertanya? Pertanyaan atau masukan silakan untuk kelompok 2. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, kami akan menutup hasil. Baik, mari kasih aplaus. Maju kelompok 3. Berdiri. Jadi sebelum kita mulai dengan kelompok 3, mari kita tepuk fokus dulu, tepuk tangan fokus. Berdiri toh? Oma duduk saja. Oh, silakan. Mereka berdiri, kalian duduk. Silakan. Mulai. Oke, sudah tepuk tangan fokus. Cari kelompok 3, silakan. Oke, baik, selamat pagi semua. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya, Theo. Baik, di sini saya akan menjelaskan wilayah pembangunan kami. Itu ada 4. Yang pertama A, kedua B, ketiga C, 4 D. Wilayah pembangunan A, Medan meliputi Aceh dan Sumatera Utara. Wilayah pembangunan B, Jakarta meliputi Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DIY Yogyakarta. Wilayah pembangunan C, Surabaya meliputi Jawa dan Bali. Wilayah pembangunan D, Makassar meliputi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Wilayah pembangunan yang pertama, Medan meliputi Aceh dan Sumatera Utara. Wilayah pembangunan kedua, Pekanbaru meliputi Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat. Wilayah pembangunan ketiga, Palembang meliputi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung. Wilayah pembangunan keempat,
Jakarta meliputi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Yogyakarta. Wilayah pembangunan kelima, Pontianak meliputi Kalimantan Barat. Wilayah pembangunan keenam, Surabaya meliputi Jawa Timur dan Bali. Wilayah pembangunan ketujuh, Balikpapan meliputi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Wilayah pembangunan ke-8, Makassar meliputi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Wilayah pembangunan ke-9, Manado meliputi Gorontalo dan Sulawesi Utara. Wilayah pembangunan ke-10, Sorong meliputi Maluku, Utara, menuju Papua Barat, dan Papua. Baik, dari sini saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan atau menjawab. Pertanyaan atau masukan, silakan. Saya memberikan sedikit pertanyaan. Coba saudara ulangi pembagian wilayah itu. Baik, wilayah pembangunan ke-10, Sorong meliputi Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Yang tadi kami dengar dari saudara Reni yang telah saudara Reni sampaikan. Sebenarnya tadi saudara Reni sudah menyampaikan bahwa ada Papua Barat. Jadi kami tidak setuju. Kami harap saudara sampai itu. Oke, baik. Mungkin kurang sekali penjelasan dari hasil kerja kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami minta maaf. Kalau tidak lagi, dengan menutup aktivitas kami. Sekian dan terima kasih. Baik. Baik, sekarang kita lanjut untuk kelompok 4. Silakan kelompok terakhir. Maju sudah untuk kelompok 4. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Irwan. Para pemateri waktu dan kesempatan. Dari sini supaya penjelasannya ke kelompok sana. Baik, ada 4 wilayah yaitu A. Medan, B. Jakarta, C. Surabaya, D. Makassar. Wilayah pembangunan A, Medan meliputi Aceh dan Sumatera Utara. Wilayah pembangunan 2, Pekanbaru meliputi Kepulauan Riau dan Sumatera Barat. Wilayah pembangunan 3 meliputi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung. Wilayah pembangunan 4 Jakarta meliputi DKI
Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Wilayah pembangunan 5 meliputi Kalimantan Barat, wilayah pembangunan 6 Surabaya meliputi Jawa Timur dan Bali. Wilayah pembangunan 7 Balikpapan meliputi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Wilayah pembangunan 8 Makassar meliputi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Wilayah pembangunan 9 Manado meliputi Gorontalo dan Sulawesi Utara. Wilayah pembangunan 10 Sorong meliputi Maluku Utara, Maluku Papua Barat, dan Papua. Baik teman-teman, apakah ada pertanyaan? Oke, baik. Dari teman-teman apa ada yang ingin bertanya? Kami persilakan. Baik, untuk wilayah pembangunan 10 tidak ada wilayah Maluku Papua Barat. Ada itu Maluku dan Papua Barat. Itu masukan dari kelompok 2. Maaf, kami sempat menulis. Oke, baik. Apa ada pertanyaan lagi? Baik. Disebutkan pertanyaan. Masukan. Oke. Wilayah pembangunan 2 tidak ada Kepulauan Riau. Tapi Kepulauan Riau, dan juga Sumatera Barat. Dan juga wilayah pembangunan ke-8 tidak ada Sulawesi Tenggara ya. Tidak ada, saudara. Hanya ada itu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Tapi itu di bagian terakhir. Jadi bagaimana masukannya diterima untuk diperbaiki ya? Oke, baik. Tidak ada yang ingin bertanya. Kami akan menutup hasil. Baik, silakan duduk untuk kelompok 3. Oh, sorry, kelompok 4, kelompok terakhir ya. Semangat lagi, jadi kita harus SBG-nya lagi, tepung semangat. Oke, jadi sudah semangat kembali ya. Baik, di sini Ibu harus simpulkan kembali apa yang sudah kalian jelaskan tadi. Presentasi tadi dari kelompok 1, kelompok 2, sampai kelompok 4. Nah, di sini, coba kalian perhatikan di sini. Nah, ini. Tadi dari kelompok 1 itu masih ada kesalahan di mana harus ada yang pertama itu harus ada judul petanya. Itu untuk semua ya. Untuk semua itu ada judul peta itu tentang apa? Apa? Pembagian wilayah pembangunan di Indonesia. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di sini. Nah, di sini ada 4 wilayah, pembagian wilayah utamanya itu ada wilayah A, wilayah B, wilayah C, dan di wilayah D. Nah, di sini wilayah A-nya coba kalian perhatikan di sini. Ini ada garis, ini garis secara umum ini. Nah, ini.
Sesudah itu ada di wilayah A ini ada 2 wilayah lagi. Di mana ada wilayah 1 dan di wilayah 2. Coba kalian perhatikan di sini. Nah, ini di sini dia sudah ada batas, garis pembatasnya ini. Nah, tujuan atau fungsi dari garis pembatas itu untuk membatasi wilayah 1 dan wilayah 2 dan utamanya itu ada wilayah 3, 4. Nah, di sini yang nanti kamu bingungnya di sini. Nah, di mana ini ada 3, ada 4 dan 6. Sedangkan 5-nya itu dia sudah masuk di wilayah lain, ya. Nah, ini kalau ini jelas sekali. Ada wilayah 5 dengan wilayah 7. Nah, sedangkan di sini wilayah 8, 9 dan 10. Nah, di sini sudah ada jelas, kok masih ada yang salah? Nah, jadi itu tadi masukan dari kelompok 2 untuk kelompok 1 itu bagus sekali. Di sini kan sudah jelas, itu karena kurang kerjasama tim atau kelompok. Ya, di sini kan sudah jelas-jelas di sini ada 1, 2, 3, 4 sampai 10. Di sini lihat pembagian pembangunan wilayah di Indonesia itu ada wilayah pembangunan utama A. Nah, jadi di dalam wilayah pembangunan utama A itu ada dapat kota pusat pertumbuhan wilayahnya itu adalah Medan di sini. Nah, di pembagian wilayah utama itu ada wilayah utama 1 dan wilayah utama 2. Nah, di sini pembagian wilayah utama 1 itu ada Aceh, Sumatera Utara. Pusatnya itu adalah di Medan. Nah, sedangkan pembagian wilayah utama 2 itu ada yang masukkan tadi. Ada Kepulauan Riau. Nah, Kepulauan Riau dulu baru Riau dan Sumatera Barat. Pusatnya itu di Pekanbaru. Nah, itu di wilayah pembangunan utama A. Nah, yang berikut wilayah pembangunan utama B, di mana kota pusat pertumbuhan wilayah pembangunan B itu adalah di Jakarta. Nah, di dalam pembagian wilayah utama B itu ada pembagian wilayah utama 3, pembagian wilayah utama 4, dan pembagian wilayah utama 6. Nah, jadi dia bilang 3, 4 pokok ini 6. Iya. Jadi kalau kita kembali di peta tadi, nah 6 itu dia masuk di wilayah B-nya. Nah, ini pembagian wilayah utama 3 itu ada Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung. Pusatnya itu di Palembang. Nah, yang berikut pembagian wilayah utama 4. Itu ada pusatnya itu di Jakarta. Yang berikut pembagian wilayah utama 6. Itu di pusatnya itu di Surabaya. Next, yang sekarang kita masuk di wilayah pembangunan utama C. Nah, itu ada pembagian wilayah utama 5 dan pembagian wilayah utama 7. Nah, dari wilayah pembangunan utama C ini kita ambil 2 orang untuk kasih penjelasan. Simpulkan kembali tadi apa yang sudah kita presentasi itu. Mari 1 orang bantu kasih penjelasan untuk teman yang lain di wilayah pembangunan 3 dan 4. Silakan 1 orang bisa. Selfie. Jadi kita yang lain perhatikan di sini apa yang akan disampaikan oleh Selfie. Di 3, next turun, ya, senternya di sini, oke. Center di sana, di atas. Oke, yang berikut wilayah pembangunan utama C, kota pusat pertumbuhannya di Surabaya. Wilayah pembangunan utama kelima, Kalimantan Barat, pusatnya di Pontianak. Pembagian wilayah ke-7, Kalimantan meliputi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara, yang pusatnya di Balikpapan.
Baik, terima kasih untuk Selvi yang sudah membantu untuk menjelaskan wilayah pembangunan utama C. Nah, yang berikut wilayah pembangunan utama D. Ada yang bisa? Ready. Ini laki-laki kalah dari ini. Putranya kalah dari putri ini. Wilayah pembangunan utama D itu pusatnya di Makassar. Dapat 3 wilayah, yaitu meliputi 8, 9, dan 10. Yang pertama, wilayah utama 8, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Pusatnya di Makassar. Wilayah pembangunan 9 meliputi Gorontalo dan Sulawesi Utara. Pusatnya di Manado. Wilayah pembangunan 10 meliputi Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Pusatnya di Sorong. Oke, baik. Terima kasih Reni yang sudah menjelaskan mengenai wilayah pembangunan utama D untuk kita. Baik, dari sini ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Tidak lagi? Ya. Baik, kalau tidak lagi, dari hasil yang kita sudah dari pembelajaran kita tentang pembangunan dan pertumbuhan wilayah, Ibu kasih kesempatan untuk kalian refleksi diri. Nah, dari apa yang sudah kita belajar itu, hal apa yang kamu dapat? Ditulis di lembaran kertas 01 untuk kasih masuk di Ibu. Hasil refleksi dari kalian. Ada kendala apa setelah kita mempelajari ini? Apa yang kalian dapat? Itu hal menariknya apa? Kendalanya apa? Ditulis di hasil refleksi kalian. Refleksi kembali. Ada itu masih banyak salah itu. Kalau semua sudah, nanti 1 atau 2 orang mewakili untuk teman-teman yang lain. Jadi misalkan di sini, kau menuliskan kembali hal menarik dalam proses pembelajaran yang tadi, hal menarik apa yang kalian dapat, kendala apa yang kalian dapat dari pembelajaran ini. Habis itu, bagaimana setelah mempelajari ini, apa yang kalian dapat. Yang lain kumpul, nanti 1-2 orang untuk kasih baca di sini untuk kita semua dengar. Supaya ada masalah apa, kita bisa menyelesaikan.
Nanti untuk hasil refleksi itu ditulis nama ya, supaya ibu bisa membedakan. Oh ini si ini punya kendalanya ini. Karena pasti refleksinya itu pasti tidak sama. Apa masalah yang oh ini saya kurangnya ini gambarnya saya belum bisa atau apa, itu kan tergantung dari kamu punya pribadi masing-masing. Ingat ditulis nama ya. Baik, kalau sudah hasil dari refleksi itu, mari kumpul di ibu. Mari sudah. Siapa yang kasih contoh satu? Nah, yang lain kumpul. Ini kita ambil satu orang untuk kendala apa yang dia dapat. Berto, ini tidak lama lagi ini kabel ini terminal putus ini. Baik, semua sudah? Semua sudah di sini? Sudah. Oh, masih ada 2 orang. Silakan. Reni, silakan. Satu sudah. Hal apa yang Anda di sini? Tunggu dulu, Reni. Hal menarik apa yang ditemui selama proses pembelajaran? Hal menarik yang saya peroleh yaitu saya bisa mengetahui pembagian wilayah Indonesia dan melatih mental saya sehingga saya berani berbicara di depan teman-teman dan ibu. Oke, bagus. Kendala, ada kendala? Ada. Oke, silakan. Kesulitan yang saya peroleh yaitu saya belum bisa gambar peta dan ini menjadi suatu motivasi buat saya sehingga saya bisa melatih agar bisa gambar peta. Oke. Jadi ada 2, ada hal menarik, ada kendalanya. Jadi di sini nanti ini ada nama semua ya. Nah, jadi nanti minggu depan baru Ibu kasih kembali koreksi untuk kalian supaya ada kendala atau itu kita bisa perbaiki. Nah baik. Materi kita sampai di sini dulu. Ini kita sampai di sini dulu. Jadi minggu depan kita lanjut materi tentang perencanaan tata ruang nasional, provinsi dan kabupaten kota. Nah di sini nanti dia masih ada hubungan kembali dengan materi yang tadi kita baru bahas. Ini perencanaan ya.
Ada perencanaan, jadi pembangunan yang tadi masih ada hubungan kembali dengan perencanaan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Nah, di sini jadi kita mau membangun suatu pembangunan itu harus ada perencanaan. Nah, di sini Ibu kasih tugas untuk kalian cari materinya tentang ini untuk masuk kita bahas sama-sama. Bisa toh? Bisa. Baik, kalau begitu kita bangun untuk kita ini semangat dulu. Tepuk tangan semangat dulu sebelum kita keluar. Cukup semangat. Hai. Semangat, kembali duduk dulu. Kembali duduk kembali seperti biasanya dulu, baru kita keluar. Ini belum, atur kembali dulu. Baik, kembali dulu. Sudah? Baik, di sini ada beberapa orang yang tidak ada, jadi di refleksi ini ada berapa kalian yang hadir saja. Yang lain tidak ada, nanti diinformasikan untuk mereka yang tidak hadir itu, supaya minggu depan bisa hadir untuk ikut pelajaran selanjutnya. Ibu tunggu dulu, Ibu cek kembali dulu, ini ada yang sampai, ada yang tidak ada ini. Oh, ada ya, kamu ada berapa? 6, 11 ya, pas. Ini ada 15 yang ada. Jadi dari hasil ini nanti tadi Reni punya itu sebagai contoh untuk kita, karena di situ dia ada hal menarik yang dia dapat dari pembelajaran ini, dan ada kesulitan yang dia dapat dari sini. Nah, di sini jadi dari hal menarik itu kita kembangkan dari hal-hal yang kamu dapat positif itu untuk dikembangkan, yang kesulitan itu kita berusaha untuk mencari tahu supaya kita dari kesulitan itu kita bisa tahu, ya toh? Ini siapa punya ini? Irwan punya. Ini Irwan punya juga sama, ada kesulitan, ada hal menarik juga. Ini juga kebanyakan kesulitan ini. Kesulitan kali ini banyak di petanya. Gambar petanya itu. Karena tadi ada di peta itu belum ada judul petanya. Di mana-mana harus ada namanya judul peta ya. Itu kalian sudah belajar dari kelas 10. Ini siapa punya? Meris punya. Ini ada kesulitan, ini kesulitan. Ini ada kesulitan, ada hal menarik yang mereka dapat. Jadi dari refleksi itu kan dari kamu punya pribadi sendiri. Baik, nanti minggu depan baru kita dari kendala itu kita bisa dari pribadi kalian itu kamu bisa memperbaiki. Baik, jadi sampai di sini dulu materi kita pada pagi hari ini. Jadi sembahyang itu tadi siapa yang sembahyang ya? Desi. Oh iya, tunggu dulu sebelum ini Ibu lupa lagi. Ada satu hal yang Ibu harus informasikan untuk kalian ya. Nah, Ibu tadi lupa, sorry ya. Ibu lupa, jadi untuk materi untuk minggu depan punya Ibu lupa. Jadi harus di sini tadi Ibu hanya penyampaian hanya untuk perencanaan tata ruang nasional, provinsi dan kabupaten kota ya. Nah di sini ada beberapa poin lagi yang kamu hanya nanti carinya hanya ini saja ya.
Jadi di sini tadi Ibu lupa. Nah, di sini ada permasalahannya Di sini ada perencanaan tata ruang itu dari nasional, provinsi, ya, dan kabupaten. Nah, di situ yang berikut itu permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah. Nah, ini ada beberapa permasalahan itu. Nanti Ibu minta kalian cari permasalahan yang kalian dapat untuk kita pembahasan untuk minggu depannya, itu kita pembahasan sama-sama. Ya. Jadi kalau ada tugas begini, ini harapan dari Ibu setelah kita mempelajari pembelajaran tadi, Ibu harapkan apa yang sudah kamu refleksikan diri itu, diusahakan hal menarik apa yang kamu dapat dari kendala apa itu, nanti kamu diperbaiki Bisa tidak? Bisa. Oke, bisa Masih bisa sudah. Jadi kita sampai di mati kah? Akhirnya listrik padam lagi sudah. Baik, sudah. Jadi baik, sudah, mari satu orang. Tadi siapa? Tadi Desi kah? Ya. Yang untuk tutup ini Putra satu lagi. Dia langsung berdiri. Berdiri. Siap dulu. Kamu siap dulu. Kalau sikap berdoa itu kita semua dalam rapi. Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini karena waktu kami mati. Amin. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Berto kembali ke tempat. Siap. Salam. Terima kasih, Bu. Terima kasih anak-anak. Silakan duduk. Sudah.